Ciluba. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku. Sudah lama aku nggak bikin konten, jadi hari ini sesuai permintaan kalian di DM Instagram aku. Jadi video yang kalian tunggu-tunggu udah banyak banget kalian minta di DM Instagram aku. Gimana sih caranya menurunkan berat badan dari 71 kg ke 58 kg terakhir aku bikin reels di Instagram aku. Jadi sekarang aku mau jelasin semua. Ini tuh lebih tepatnya sharing pengalaman awal mula aku makan apa aja, aku gimana programnya, atau aku gimana atur jam makan aku. Di sini semuanya aku kasih tahu di YouTube channel aku. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa subscribe channel aku dan jangan lupa like dan share. Happy watching. Jadi sebelum aku mulai ceritanya, misalnya aku upload di IG story atau enggak aku ketemu sama teman-teman aku sama kalian, jadi kalian tuh beberapa udah ada yang kok urusan kok lebih ramping. Nah tapi aku minta maaf karena aku nggak jujur, karena aku nggak mau mengurungkan niat aku untuk gagal diet. Karena kalau aku bilang iya aku lagi diet, aku takutnya aku udah keburu naik kuping istilahnya, jadi nggak jadi tuh diet aku gagal. Oke, jadi aku pengen punya target itu di timbangan 50 berapa gitu kan. Terus baru aku kasih tahu sama kalian gimana tipsnya, gimana caranya. Oke, jadi cerita pertama itu awal aku bisa turun di 56 kg saat ini. Itu awalnya bukan karena inisiatif atau niat aku pengen nurunin berat badan guys, itu yang pertama. Jadi awalnya itu karena didasari oleh minyak yang mahal dan langka pada bulan Maret 2022. Jadi aku sama mamaku tuh kayak ngerasa kok minyak udah makin mahal, terus udah mahal, langka banget. Jadi susah ditemuin di swalayan. Pokoknya susah banget dan harganya tuh udah sampai 50.000 ke atas kan. Nah, kami mikir kan, kok harganya mahal banget gitu. Jadi aku sama mamaku inisiatif gimana nih caranya kita bisa makan. Walaupun minyak goreng lagi mahal dan langka, tapi kita tetap kenyang, istilahnya kayak gitu guys. Oke, jadi awal mulanya itu. Jadi yang kedua, kenapa aku bisa ganti beras putih ke sekarang aku makan beras merah. Jadi aku tuh sering asam lambung. Jadi kayak bukan asam lambung ya, kayak lebih tepatnya aku tuh cepet lapar kalau makan nasi putih. Jadi aku tuh makan nasi putih itu jadi kayak lebih sering karena aku laparan gitu. Aku entah asam lambung entah apa aku nggak ngerti, dan itu bikin aku lapar terus kalau aku makan nasi putih. Nah aku ganti di nasi merah. Dan sebelumnya waktu aku kuliah zaman 2016 2015an atau 2017 aku lupa, aku sama mamaku tuh sekeluarga makan nasi merah beberapa tahun, tapi bukan untuk menurunkan berat badan. Itu berat badan aku sama sekali nggak turun, malah itu di kuliah itu berat badan aku tetap 70 kg guys. Jadi bukan karena nasinya juga ya, maksudnya kamu sekarang itu sekarang nasi merah. Nah sebenarnya bukan karena itu juga, tergantung pola makan yang kalian atur gitu loh. Nah awalnya itu jadi karena minyak mahal, dan yang kedua aku mengganti nasi putih aku ke nasi merah. Kalian pasti nanya, enak gak sih kalau makanan gak pakai minyak, gak pakai minyak goreng? Aduh, tersiksa banget gak sih diet kalau nggak makan goreng-gorengan? Nah itu sebenarnya balik lagi ke kalian ya guys. Kalau aku mensiasati makanan saat itu tuh nggak pakai minyak ya karena memang minyak saat itu lagi langka. Jadi aku siasatin sama mamaku gimana sih caranya kalaupun kita nggak pakai minyak tapi kita tetap bisa makan gitu. Itu yang pertama guys. Oke, yang kedua, apa sih yang aku rasain setelah berat badan aku turun dari 71 kg ke 56 kg saat ini ya. Jadi aku terakhir nimbang itu tadi malam di 56,35 sudah makan. Dan apa yang aku rasain waktu aku 71 kg ke 56 kg. Saat aku 71 kg ya pasti kalian kalau misalnya beraktivitas, aku jadi gampang keringetan yang pertama. Yang kedua gampang lelah, males banget gerak. Dan yang ketiga itu jadi kayak aku tuh kayak apa ya, bukan beruntus, aku tuh sebenarnya bukan yang tipe jerawat banget, tapi kayak lebih sering beruntus gitu di daerah sini ya. Tapi emang nggak sering beruntus, tapi kayak ada beruntus gitu di bagian hidung atau gimana. Di 56 kg aku ngerasa ya pakai baju lebih enak ya, nggak terlalu ketat. Atau pas berat badan aku 56 kg itu baju pada bisa masuk. Baju-baju aku yang masih SMP, pas aku SMP atau SMA itu semuanya sudah muat. Dan yang kedua, aku ngelakuin apa-apa tuh udah nggak keringetan. Misalnya aku kayak aku mau siap-siap kemana-mana gitu, dan atau apa biasanya aku keringetan gitu kan. Nah ini di 56 kg aku sudah nggak keringetan lagi. Dan yang ketiga, berat aku di 56 itu aku ngerasa lebih enteng ya pasti ya, kan berat badan dari yang berat ke yang ringan tuh pasti kalian lebih ngerasa enteng, lebih ngerasa luwes gitu gerak, itu yang aku rasain.
Dan waktu di 71 kg, satu lagi, semua baju yang aku pakai tuh kayaknya aku ngerasa nggak pede, tapi di berat aku yang 56 tuh kalian bisa ngerasa pede kalau kalian pakai baju, kalian mau outfit apa aja, kalian tuh ngerasa lebih pede gitu kan. Dan sebenarnya di tahun 2020 itu aku tuh udah disuruh sama dokter ortopedi untuk menurunin berat badan guys, karena waktu 2020 tepatnya bulan Juni aku pernah cedera lutut karena aku senam aerobik. Jadi yang nggak ngerti mungkin senam aku terlalu berlebihan, terus posisi berat badan aku masih 71 kg, itu tuh buat aku kayak mungkin ngejalanin olahraga itu berat, jadi gampang cedera gitu guys. Dan waktu aku cedera itu, aku tuh kayak 2020 sampai terakhir 2022, aku tuh sampai bulan Agustus itu tuh aku masih ngejalanin fisioterapi, masih pengobatan gitu lutut aku. Dan di situ tetap disuruh jangan berat badan jangan naik lagi ya gitu. Dan itu Agustus 2022 itu aku udah jalanin diet aku gitu kan guys. Dan sebenarnya di 2020 itu aku udah disuruh turunin berat badan, tapi karena aku udah kasihkan sama udah kasihkan sama yang kayak sebelum-sebelumnya, aku udah makan apa aja, aku habis makan ngemil, aku makan malam, aku makan keripik, aku makan apa tuh, itu tuh udah kayak di luar nalar aku gitu. Jadi aku udah gak peduli aku posisinya lagi cedera, dan aku makan apapun itu yang aku suka kayak gitu guys. Jadi itu alasan-alasan, yang pertama karena minyak mahal, yang kedua karena aku ngerasa kok aku laparan mulu, jadi aku gantikan ke beras merah, dan ketiga itu sebenarnya didukung karena dokter sudah menyuruh aku dari 2020 untuk menurunin berat badan, tapi bukan itu alasan sebenarnya gitu kan. Nah, tapi itu jadi ngedukung buat aku program atau mengatur pola makan aku. Jadi yang pertama itu aku akan kasih tahu gambar aku waktu aku berat di 71 kg itu kayak gini. Ini berat banget, waktu itu gendut banget. Dan pas aku udah di 56 kg itu kayak gini. Jadi guys, ini pengalaman sudah pernah aku lalui. Jadi waktu itu aku juga pernah cerita sama kalian di awal. Di tahun 2016-17 mama aku tuh beli beras merah sama kita, sama buat keluarga aku makan beras merah. Dan itu aku nggak didukung olahraga. Jadi tetap berat badan aku tetap di 71 kg, tidak ada turun. Oke. Yang kedua, waktu sebelum kaki aku cedera ya, di tahun 2020 bulan Juni. Jadi kan aku Mei Juni itu aku olahraga tuh sebulan full guys. Dan tiap hari itu salah juga ya guys, kalian itu badan perlu istirahat, jangan olahraga tiap hari. Nah, aku olahraga setiap hari tapi nggak jaga pola makan, itu nggak turun. Berat badan aku tetap 71 atau 70 kg, tapi memang masa tubuh aku kayak lebih kokoh gitu, kayak ototnya tuh lebih keker gitu istilahnya di olahraga itu. Oke, itu nggak turun juga. Jadi dua ini udah aku laluin, kayak aku makan pakai beras merah kok nggak turun-turun ya, tapi tidak olahraga itu sudah aku laluin. Dan yang kedua, aku olahraga sampai cedera tapi juga nggak turun-turun, itu sudah aku laluin. Oke, masuk ke perjalanan diet aku awal mulanya. Jadi pertama yang aku bilang, aku tidak ada niat diet ya awalnya karena minyak mahal. Jadi makan aku selalu 3 kali. Aku dari kecil selalu 3 kali. Pagi, siang, dan sore hari. Dan itu posisinya aku udah gunain beras merah. Aku udah makan beras merah ya. Jadi makan aku itu pagi-pagi di jam 8 atau setengah 9. Setengah 9 sih lebih sering. Atau enggak yang pola makan sekarang aja ya. Setengah 9, terus aku makan siang jam 12 atau jam 1. Terus yang terakhir aku makan jam 5 sore sampai jam 6 sore. Kok makan paginya berat banget gak sih? Nah, itu tergantung dan balik lagi ke kalian. Kalau aku pagi-pagi memang harus nasi. Ada juga yang pagi-pagi kalian itu nggak bisa langsung berat kayak aku, nggak bisa langsung makan nasi karena ada yang bilang sakit perut lah, ada yang bilang mual, ada yang bilang nggak bisa makan pagi. Ya sebenarnya itu tergantung kebiasaan dan rutinitas kalian ya. Kalau kalian pengennya makan pagi itu nggak berat kayak roti, oke, ganti aja roti itu sama mungkin roti gandum gitu kan, atau enggak telur rebus 2 biji, mungkin
kalian bisa akalin atau bisa ganti makan nasi dengan makanan yang lebih ringan daripada aku gitu kan. Nah, tapi kalau aku tetap makan nasi itu atau sarapan tetap nasi, cuman porsi makannya itu nggak banyak. Maksudnya dari dulu emang posisi makan atau porsi makan pagi aku tuh nggak banyak guys, karena masih pagi. Karena yang ditakutkan ya ngantuk, karena kalau ngantuk tidur, kalau tidur takut bisa gula, ya kan? Itu yang ya maksudnya ilmu yang aku dapat benar atau enggak aku nggak tahu. Kalian bisa searching atau kalian bisa tanyain aja di ahlinya. Terus yang kedua, aku makan siang di jam 12 sampai jam 1 itu makan berat, makan nasi juga, dan itu makan beras merah juga. Dan yang ketiga, aku juga makan sore, makan nasi juga. Dan makan itu di jam 5 sore sampai jam 6 sore gitu. Dan makan pagi itu harus ada nasi, harus ada sayur, dan harus ada lauknya ya. Siang juga gitu dan sore juga kayak gitu guys. Dan di jam makan pagi sampai makan sore itu atau di makan malam itu, jadi makan sore itu aku bilang makan malam, dan 2 kali snack, istilahnya 2 kali cemilan. Yang misalnya aku waktu dulu cemilannya tuh berat banget, keripik-keripik ya boleh lah sedikit-sedikit keripik, tapi kalian harus atur lagi guys makan itu. Diet itu bukan tidak makan tapi mengurangi. Jadi aku mengatur snack aku itu 2 kali. Misalnya aku makan pagi setengah 9 atau jam 8 atau setengah 9, aku makan siang lagi jam 12 sampai jam 1. Nah, mungkin kalian baru-baru atau nggak kuat, jadi di jam 10 setengah 11 kalian makan cemilan, makan cemilan manis kayak buah paya, buah apel, buah pir gitu-gitu. Atau nggak kalian bisa bikin cemilan sendiri, misalnya dari oatmeal atau makanan ringan dari oatmeal gitu kan banyak banget ya. Banyak banget di swalayan, kalian bisa cari atau enggak merek Soy Joy gitu, kalian bisa makan itu satu buat snack. Terus nanti satu lagi di jam 3 sampai jam 3 sore itu snack lagi. Kayak gitu lagi ya, terserah kalian mau snack apapun, yang penting kualitasnya masih sehat, yang enggak banyak memakan, yang enggak kalian makan tuh kalorinya banyak kayak gorengan gitu-gitu. Itu kalian bisa hindari dulu. Oke, jadi masuk ke makanan dan mulai aku diet. Jadi di bulan Maret 2022 aku diet guys. Maksudnya aku udah mulai makan ganti nasi putih ke ganti nasi merah gitu kan. Yang pertama Maret, April, Mei, 3 bulan atau 4 bulan aku lupa, aku itu mengurangi atau nggak makan nih, kalau nggak salah nggak makan yang kayak no minyak. Kayak minyak tuh dikurangin karena minyak itu saat itu lagi langka dan emang lagi mahal banget, bahkan langka, susah banget ditemuin. No minyak, no tepung, no gula, no santan, no mie instan, no nasi uduk, no bubur ayam, no apalagi, no mie-mian juga semuanya, kayak no bihun, no apa gitu. Terus no minuman kayak Starbucks, boba, apalagi kopi kenangan. Dan aku juga no gula juga pasti ya, tadi aku bilang. Dan semuanya itu aku jalanin selama 4 bulan. Bukan tidak makan tapi mengurangi diet itu bukan enggak tapi mengurangi. 4 bulan itu aku posisinya selalu mengurangi ke semua makanan yang aku sebut tadi. Dan di saat aku program, aku harus ada sayur, dan sayurnya itu juga no minyak. Numisnya juga ya kalian bisa ganti, kalian akalin pakai air guys. Kalian bisa tetap masak sayur. Kalau mau pakai minyak, aku saranin kalau kalian mau mulai dari sekarang, kan minyak sudah tidak langka ya, dan harganya juga ya udah nggak terlalu mahal kayak waktu zaman aku diet awal mula. Dan itu tuh kalian bisa pakai paling banyak 1 sendok makan, bukan yang tipe banyak banget. Kalian mau numis sayur banyak banget, jangan kayak ibu-ibu zaman sekarang ya guys, masak bawang atau numis bawang tuh banyak banget. Dan waktu aku di bulan pertama, di bulan Maret aku mulai diet itu, aku kan nggak bisa pakai minyak dong karena minyak mahal. Oke, jadi aku pakai air dan aku ganti teflon aku ke teflon anti lengket. Jadi masak aku semua di teflon anti lengket itu supaya ngurangin pemakaian minyak aku dan aku bisa diet gitu loh istilahnya. Tapi di situ awal mulai itu aku bukan karena diet guys. Di situ aku pemikirannya bukan diet karena pengen mengurangi bukan mengurangi, pengen gimana caranya makan tapi tetap minyak itu nggak perlu banget gitu loh, karena minyak lagi mahal dan langka gitu. Yang pertama, jadi aku masak pakainya teflon anti lengket. Jadi aku numis, aku masak, aku tetap mengurangi minyak. Bahkan 3 bulan pertama itu aku kayaknya nggak pakai minyak sama sekali, bahkan sampai teflon anti lengket aku rusak karena
aku tuh nggak pinter gimana cara ngerawat teflon waktu itu. Kayak misalnya baru masak langsung aku cuci, padahal tuh nggak boleh ya, karena nanti merusak si anti lengket di teflon kalian gitu nantinya. Dan aku masaknya itu kayak masak rendang gitu kan. Masak rendang kan sebenarnya nggak butuh banyak minyak ya. Masak rendang tapi no santan. Sekali lagi, masak rendang, bumbunya bisa kalian cek, bisa kalian cari di YouTube. Udah banyak banget guys, kalian mau cari resep masakan sehat tuh udah banyak banget di YouTube, kalian bisa cari. Yang kedua, kalian bisa masak kayak apa ya, sop ayam. Kalau baru-baru tuh aku pakai sop ayam karena aku belum ngerti gimana cara masak yang lebih enak, atau kayak variasi masakan yang bisa no minyak atau no santan gitu. Aku waktu itu belum tahu. Jadi aku masaknya tuh kayak rendang ayam, kayak terus kayak sop ayam aku bikin tanpa minyak, karena kan kalau sop kan udah ada kaldu ayam dari si ayam kan, sorry. Terus yang ketiga, aku di 3 bulan pertama aku masak nasi goreng di pagi hari, tapi no minyak. Sekali lagi no minyak ya. Terus pakai beras merah bikin nasi gorengnya. Ya kalian sebenarnya pakai nasi putih boleh, tapi ya pokoknya diatur lah cara makan kalian itu. Nanti aku jelasin kalau kalian mau pakai nasi putih ya. Ini aku pakai beras merah dulu. Aku bikin nasi goreng. Mau pagi, siang, malam tuh aku bikin nasi goreng. Dan yang keempat, aku lebih sering konsumsi ayam utuh 1 ekor atau dada ayam. Jadi di 4 bulan pertama aku tuh kebanyakan ayam sebenarnya. Cuman diselang-seling kayak tempe, kayak ikan gitu kan. Oke, selanjutnya gimana sih kok bisa no tepung? Gue kalau ngemil gimana? Oke, kalian atur, misalnya kalian cari makanan atau misalnya cemilan yang kayak gandum gitu, roti gandum bisa. Kalian cari tuh snack yang kayak soyjoy gitu, kalian bisa pakai, kalian bisa makan soyjoy karena itu juga rendah kalori. Dan ketiga, kalian bisa beli yang kayak susu kalori yang low fat gitu, kalian juga bisa pakai, atau kalian bisa minum. Pokoknya banyak banget deh. Jadi kalian tuh nggak bosen gitu. Gantinya tepung gimana nih? Kalau misalnya gue mau bikin ayam goreng tepung, pokoknya apa ditepungin kan harus pakai tepung terigu. Oke, aku gantinya tepung terigu itu aku pakai oatmeal. Jadi oatmeal itu aku blender jadilah sebuah tepung gitu guys. Jadi kalau aku mau bikin ayam tepung aku pakai oatmeal. Terus waktu itu pernah bikin ayam nugget ayam gitu. Harusnya pakai tepung roti. Nah itu aku nggak pakai tepung roti, tapi aku pakai oatmeal itu. Gorengnya gimana? Oke, nugget kan nggak bisa ya kalau nggak digoreng. Aku pakai 1 sendok makan, pokoknya hanya membasahi si teflon aku minyaknya supaya nggak kering banget, baru aku goreng. Jadi gorengnya tuh nggak full 1 minyak gitu, nuggetnya nggak kerendam gitu. Jadi kayak cuma kayak ya goreng-goreng cantik gitu loh. Oke, jadi waktu minyak lagi mahal, minyak kelapa sawit lagi mahal dan langka, aku belinya akhirnya minyak kelapa doang. Yang di situ tuh kalau diklaimnya itu kayak kolesterolnya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi itu gantinya pakai minyak kelapa. Kalau kalian yang mau mulai diet kayak misalnya pakai olive oil, terserah ya. Itu sebenarnya lebih ke kesukaan kalian, ke enakan kalian aja gitu, mau kayak menjalannya itu pakai minyak kah, minyak apa. Tapi kalau bisa itu mengurangi minyak, karena minyak itu sebenarnya ya gorengan itulah sebenarnya yang buat cepet banget naik gitu. Dan kalian juga kurangin gorengan abang-abang guys. Kalau bisa di 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama kalian kurangin, karena aku tidak makan gorengan abang-abang. Aku pun kalau makan gorengan ya gorengan dari rumah sendiri gitu loh. Ya minyaknya aku pakai minyak kelapa itu, misalnya goreng tempe ya udah goreng pakai minyak, bisa makan udah selesai. Nah, kalian mau bikin sambal, it's okay, nggak apa-apa. Kalian mau rebus dulu cabai bawangnya, baru kalian ulek, terus kalian makan, itu kalian langsung makan itu nggak apa-apa. Atau enggak kalau kalian mau ulek terus kalian masak dulu tuh cabenya, kasih minyak 1 sendok teh, itu juga lebih enak, terserah kalian. Itu sebenarnya senyamannya kalian, tapi selama ini aku kayak gitu. Oke, tadi udah ke makanan, no minyak, terus juga no tepung. Aku udah kasih tahu akalin. Dan pagi-pagi tuh nggak ada yang namanya bubur, nasi uduk, nasi kuning, dan mie instan itu nggak ada ya guys. Jadi kalian benar-benar harus ngatur pola makan kalian tuh yang baik dan benar. Dan kalian itu harus ada sayur.
aku mengonsumsi sayur dari awal diet sampai sekarang itu yang paling sering aku masak itu kangkung. Aku suka kangkung, labu direbus, bayam merah, bayam hijau, terus aku makan apa ya? Ubi termasuk sayur nggak sih? Aku makan ubi juga. Ya itu buat kayak menurut aku itu snack gitu pas lagi itu, tapi aku jarang banget makan ubi juga sih. Kayak beberapa bulan ini aja gitu. Ubi, terus aku masak apa lagi ya? Oh, sawi putih, sawi pahit, terus aku makan brokoli, kol karena aku lebih sering waktu 3 bulan pertama aku lebih sering bikin capcay ayam no minyak. Selanjutnya ke buah. Jadi buah apa aja yang sering aku makan pas aku lagi ngejalanin program diet. Jadi yang pertama yang selalu ada yaitu adalah buah paya. Ini nggak pernah ketinggalan karena dia bagus banget. Kalau misalnya kalian makan paya itu buat pencernaan bagus banget kan. Yang kedua, aku biasanya makan apel atau kalian bisa pakai pir, apel, pir, kalian bisa pakai, kalian bisa makan. Terus misalnya nanas, aku juga sering makan nanas. Biasanya nanas itu aku jus sama paya aku gabungin karena bagus juga buat seratnya, bagus juga buat pencernaan aku. Terus aku biasanya makan jeruk, terus alpukat, tapi alpukat nggak terlalu sering. Alpukat jangan pakai gula ya guys, karena ntar jadinya tuh bahaya banget. Kalian bukan menurunkan tapi menaikkan, karena alpukat kalau pakai gula bener-bener gak bagus juga sih kalau menurut aku. Jadi semua buah sebenarnya baik, tapi asalkan kalian mengonsumsinya nggak berlebihan gitu. Misalnya pagi-pagi kalian konsumsi alpukat 4 itu nggak bagus kan. Nah itu juga nggak baik kalau kebanyakan atau berlebihan. Jadi apapun sebenarnya yang berlebihan itu nggak bagus dan nggak baik. Jadi jenis olahraga apa aja sih yang aku lakuin saat aku penurunan? Jadi sebenarnya olahraga yang aku lakuin itu bukan olahraga untuk menurunkan. Jadi sebelum aku mulai makan nasi merah dan sebelum aku ngurangi minyak itu karena minyak mahal, aku itu sudah olahraga penguatan otot paha dari bulan Oktober 2021 ya. Jadi itu emang sudah kayak disarankan dokter fisioterapi atau di fisioterapi aku untuk olahraga penguatan otot paha yang ringan-ringan. Pokoknya yang untuk menguatkan otot paha aku lah. Dan aku jalan itu sampai sekarang. Dan sampai Februari itu aku ngejalanin olahraga deh, tapi tetap gak turun berat badan aku gitu. Jadi tetap stuck atau tetap di 71 kg. Jadi itu nggak berpengaruh ya. Jadi inilah yang akan aku bilang sama kalian. Kalau kalian olahraga tapi kalian nggak atur pola makan itu salah. Jadi menurut aku susah juga untuk turunnya kalau misalnya pola makan kalian masih makan yang manis-manis, kalian masih beli si boba, kalian bisa beli bubble, kalian beli makanan-makanan jajanan seblak, kalian beli mie instan, makan mie instan, makan nasi uduk, makan bubur ayam, itu sebenarnya nggak bakal berpengaruh olahraga kalian sebanyak apapun atau selama apapun, tapi kalori yang kalian makan tuh masuk lagi gitu. Kalori yang kalian keluarkan pas olahraga, tapi pas kalian makan kalorinya masuk lagi karena pola makan kalian tuh nggak kalian atur gitu loh maksud aku. Dan pas kalian atur pola makan tapi misalnya kalian nggak olahraga, ya itu juga salah ya sebenarnya. Diimbangi olahraga atau enggak, misalnya balance lah antara makan atau ngatur pola makan kalian sama olahraga kalian. Oke, misalnya ada yang nanya, gimana nih ke gue kerja tapi pulang malam terus gitu kan, gak bisa masak, gak bisa masak kayak lu, makan gimana, terus olahraga juga gak sempet. Guys, olahraga kan gak perlu setiap hari, misalnya sehari 3 kali, seminggu 3 kali, atau enggak ya paling banyak 4 lah ya. Ya seminggu 2 kali 3 kali juga it's okay menurut aku. Terus atur pola makannya gimana? Gue aja bangun pagi, berangkatnya pagi, itu ya kalian sesuaiin. Misalnya aku juga pulang malam guys, aku tuh pulang malam jam 10 sampai rumah. Jadi aku kalinya aku bangun jam 4:30, aku tuh sudah olahraga. Ya olahraga kecil-kecilan, tapi olahraga pagi sebenarnya aku gak pernah keringet. Yang penting aku kayak nguatin otot aku. Sebenarnya kayak gitu ya. Sebenarnya olahraga yang paling bagus ya siang hari sebenarnya. Cuma kalau kalian kerja, ya kalian bisa ganti weekend kalian lah ya buat olahraga. Terus aku biasa kayak gitu jam 4:30. Terus udah mulailah jam 5 kurang 15 aku bangun olahraga. Terus olahraga sampai jam 6, pas banget sampai jam 6 lah. Nah mulai dari jam 6 itu aku masak sama mama. Biasanya
biasanya aku ya mama tuh misalnya bantu-bantuin kayak iris-iris atau pas atau ya pokoknya kita kerjasama aja gitu loh pagi-pagi. Atau enggak pernah kok aku sendiri. Nah aku biasanya untuk mengurangi minyak ya biar lebih cepat aku membakar ayam, membakar ikan, bakar tempe, itu udah bagus banget buat kalian. Dan kalau aku misalnya ada aktivitas atau aku ngelakuin kerjaan atau kalian lagi kerja, kalian bisa bawa makan siang dan makan sore. Jadi pola makan kalian atau jam makan kalian tuh lebih teratur. Sebenarnya nggak harus gimana ya, aku nggak nyaranin kalian buat makan jam 5 atau jam 6, tapi ada baiknya mengurangi makan malam. Jadi kalau makan malam itu kan pasti kalian pulang kerja makan tidur ya kan, udah capek udah lelah. Nah kalau aku setiap pagi-pagi jam 8 itu tuh udah makan atau setengah 9 sudah makan, dan jam 12 waktu istirahat sampai jam 1 aku makan, dan nanti jam 5 sore atau jam 6 sore aku makan guys gitu. Ya pokoknya diseling-selingan aja lah waktu kerja kalian sama makan, atau kalian kerja sambil makan kan bisa juga gitu kan. Kebetulan aku kerjanya itu nggak bisa sambil makan, jadi bukan yang di depan komputer, bukan depan laptop gitu. Jadi waktu kerja baru makan, izin makan sebentar 10 menit aku kerja lagi kayak gitu. Jadi tergantung kalian itu bisa mengatur jam kalian guys. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa, tapi lebih ke males karena kalian kalau yang pagi-pagi pasti maunya udah ngantuk. Nah kalau aku emang masih ngantuk, tapi semangatnya itu, konsistennya itu yang susah untuk diterapin. Tapi kalau kalian udah sebulanan olahraga terus gitu, itu pasti kalau misalnya kalian gak olahraga, itu badan kalian minta terus olahraga, minta terus dikasih gerak pagi-pagi, apa pokoknya sehari harus gerak itu. Biasanya seperti itu. Dan yang kedua, selanjutnya yang kedua, kalian kerja bisa memaksimalkan, misalnya kalian kerja jaraknya jauh nih misalnya, atau enggak jaraknya ya beberapa meter lah buat ke kantor misalnya. Pagi-pagi kalau kalian misalnya jalan pagi aja sambil kalian berangkat kerja, kalian jalan pagi, jadi tuh kayak ngebakar kalori kalian juga kan jalan. Atau enggak bisa kalian ganti, misalnya pagi-pagi sebelum kalian berangkat kerja itu jam 6 pagian tuh kalian jalan gitu loh di rumah kalian atau di lingkungan rumah kalian, jalan setengah jam aja, 45 menit itu udah banyak banget buat kalian jalan. Naik sepeda, yang punya sepeda itu kan salah satu opsional buat kalian olahraga. Gak ada yang nggak mungkin kalau kalian tuh udah niat guys. Kalau aku kayak gitu. Jadi intinya semuanya udah aku jelasin guys di video aku. Jadi keuntungan aku turun berat badan itu tuh banyak banget sebenarnya keuntungannya daripada aku di berat 71 kg. Ya memang kondisi jadi lebih tirus ya mukanya kalau kalian turun. Ya ada perubahan lah, apa kalian lebih kelihatan tirus apa gimana ya, itu baik dari kalian. Ada juga yang bilang muka lu tirus banget jadi jelek, ya itu sebenarnya pandangan kalian ngeliat aku. Tapi setelah aku turun 71 sampai 56 ini banyak banget keuntungan. Misalnya yang pertama yang tadi aku bilang, aku tuh kalau ngelakuin kegiatan apa-apa jadi nggak gampang gerak, yang pertama. Yang kedua, muka beruntusan itu jadi jarang karena muka aku jauh lebih bersih sekarang, lebih bersih daripada aku berat 71 kemarin. Dan yang ketiga, yang ketiga ini tuh yang paling nggak ngerti lah ya gimana. Yang ketiga, aku itu dibilang masih umur 22 tahun, 23 tahun udah paling tua. Karena dulu waktu aku di berat 71 sangkanya aku tua guys, udah umur 30 tahun, udah dewasa, wanita dewasa gitu kan. Nah, padahal sekarang aku umur 25 dibilang sama temen-temen aku atau orang yang melihat aku kayak umur 22, 21, 23 tahun. Jadi banyak banget keuntungannya guys. Kalian juga kalau pakai baju atau kalian mau pakai ya baju-baju yang seksi itu gitu ya kan, lebih pede karena bodinya kalian tuh nggak belipet lagi lah istilahnya. Kayak gitu guys. Oke guys, jadi itu semua udah aku ceritain, sharing pengalaman aku, gimana aku menurunkan berat badan aku dari 71 kg sampai 56 kg, semuanya sudah aku ceritain.
dan itu balik lagi ke kalian, konsisten kalian, kesukaan kalian, kecintaan kalian. Apa kalian senang ngejalaninnya? Pasti aku yakin kalian pasti bisa jalaninnya. Jangan lupa kalian subscribe channel aku dan kalian like dan kalian share ke teman saudara kalian yang mungkin lagi butuh gimana caranya tips untuk menurunkan berat badan. Semoga video aku membantu kalian dan teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa kalian tunggu video-video aku selanjutnya. Kalian mau aku bikin video apa lagi? Apa tips masak diet ala aku? Kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian DM aku di Instagram. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye. I love you.